Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji serta syukur selalu tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sangat luar biasa kepada kita semua. Dan selalu kita hadirkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'atnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kehidupan manusia sebagai pedoman dan landasan kehidupan manusia, di mana dalam Al-Quran membahas berbagai aspek kehidupan. Ada ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Al-Quran begitu sangat lengkap. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas aspek pendidikan mengenai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran serta bertujuan, di mana Allah menyusun landasan pendidikan ini sangat jelas untuk seluruh manusia, sangat jelas dalam suatu Al-Quran yang bersyariat Islam tentunya, di mana dalam Al-Quran ini merupakan konsep yang sangat ideal bagi tujuan pendidikan Islam. Yang kita tahu dalam pendidikan Islam atau dalam pendidikan zaman ini, kita seperti kehilangan arah. Kemana sih arah tujuan pendidikan Islam kita? Atau kemana sih arah tujuan pendidikan nasional kita? Kita kehilangan arah, di mana salah satu contoh kasus, banyak murid yang sangat melawan gurunya, sangat bandel dan melawan gurunya, dan tidak ada adab di sana. Kita kehilangan akhlak dan adab dalam pendidikan nasional kita. Nah, untuk itu saya ingin membahas mengenai tujuan pendidikan Islam agar kita mengetahui apa yang kita tuju dari pendidikan ini. Oke, kita lanjut. Nah, dikatakan bahwa menurut Al-Ghazali ada dua arah tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai secara sekaligus. Yang pertama yaitu kesempurnaan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesempurnaan manusia yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana bisa disebut sebagai manusia insan kamil. Nah, secara garis besar, tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami suatu proses pendidikan, baik dalam tingkah laku individu dan juga kehidupan pribadinya, maupun kehidupan di masyarakat dan juga alam sekitar di mana individu itu hidup. Jadi dia mampu untuk menguasai dan juga berproses dalam bertingkah laku yang sangat mulia dan beradab. Salah satu ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus Rasul kepadamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Di sana dijelaskan bahwasannya kita harus mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu syukur yang Allah kasih atau nikmat yang Allah kasih yaitu mengutus Rasul kepada kita semua, di mana beliau mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui, baik dalam Al-Kitab dan juga dalam Al-Hikmah. Asbabun nuzul dalam ayat ini berkenaan mengenai perubahan kiblat dari Bait Al-Maqdis menuju Masjidil Al-Haram. Nah, dalam konsep pendidikan dalam ayat ini, di mana ayat ini tuh mengajarkan bagaimana cara melatih diri agar senantiasa sadar akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita selaku hambanya, di mana bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itulah
yang diajarkan dalam surah Al-Baqarah ini. Bagaimana cara kita melatih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dalam surah Al-Imran ayat 164. Nah, di surat Al-Imran ini dalam artinya ayat 160 artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini juga hampir sama atau berkaitan dengan ayat yang pertama, di mana kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat dalam yang telah Allah kasih dengan mengutus Rasul. Asbabun nuzul dalam ayat ini yaitu dalam perang Uhud ketika isu bahwa Nabi Muhammad SAW wafat terbunuh dalam perang Uhud. Nah, terus terdapat konsep tujuan pendidikan Islam dalam ayat ini, yaitu yang mengarahkan pada perubahan sosial untuk masyarakat di sekitarnya, di mana seorang pendidik mengarahkan peserta didik agar mampu menjadi para pemberi kebijakan bagi masyarakat, mampu memperdayakan umat di sekelilingnya, membawa masyarakat pada kemodernan, sehingga umat Islam akan mampu bersaing dengan orang-orang non-muslim, sehingga Islam kembali mengalami kejayaan. Dan pendidikan memiliki peran urgen yang sangat-sangat besar, di mana untuk menjadikan perubahan yang signifikan pada peserta didiknya, lingkungan, serta masyarakat. Jadi di sini peran pendidik itu sangat besar kalau kita tahu, di mana kita diajarkan dan kita diarahkan untuk menjadikan para peserta didik kita memiliki perubahan yang sangat signifikan, baik bagi dirinya sendiri, lingkungan, serta masyarakatnya. Lanjut kepada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, di sini artinya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini juga hampir atau sangat berkaitan dengan ayat yang pertama dan juga yang kedua tadi, tentang bagaimana mensyukuri, bagaimana tentang mendidik masyarakat, perubahan sosial. Dan kita lanjut kepada asbabun nuzul dalam ayat ini. Nah, asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat beliau bila dibandingkan dengan Nabi dan umat-umatnya yang terdahulu. Maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah makhluk yang paling mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam dalam ayat ini, di mana diantaranya yaitu ada mengarahkan pada diri sendiri agar selalu memacu diri untuk berubah menjadi lebih baik, baik secara vertikal dan juga horizontal. Nah, ayat ini secara vertikal, komponen-komponen dalam pendidikan yaitu mampu merubah diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat berupa para pendidik yang bertugas untuk menyadarkan kepada peserta didiknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara horizontal, pendidik memiliki tugas yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengembangkan bakat dari siswa mereka. Nah, sekaligus juga memberikan suatu solusi terhadap problem yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Nah, mula-mula pendidik menyucikan atau menunjukkan bahwa perbuatan tindakan yang telah dilakukan itu salah. Setelah menjelaskan itu bahwa tindakan peserta didiknya tidak tepat, nah setelah itu maka pendidik memberikan suatu solusi
Adapun solusi yang tepat adalah dengan mengajari mereka dengan sangat tekun. Nah, dari pembahasan yang telah kita lalui tadi, di mana ada sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita diajarkan tentang konsep tujuan individual dalam pendidikan Islam. Yang kedua, yaitu konsep tujuan sosial dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah konsep tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam. Nah, dalam yang pertama dulu, dalam konsep tujuan individual dalam pendidikan Islam, di mana manusia itu atau kita itu harus mensyukuri banyak atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tadi diantaranya itu diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini. Dengan mensyukuri secara otomatis pula bahwa kita telah mengimani Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan wahyu yang diberikan kepada Rasulnya. Tujuan individual yang bertujuan untuk mengubah secara pribadi dari segi sikap dan juga tingkah laku. Nah, terus hal itu juga mencerminkan bagaimana keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada konsep tujuan sosial dalam pendidikan Islam, di mana seorang pendidik sudah seharusnya mampu untuk memberikan pencerahan kepada para peserta didik, sehingga para pendidik akan mampu melahirkan para peserta didik yang unggul dalam spiritual dan juga intelektual. Dan yang terakhir adalah konsep tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam, di mana mencakup semua hal yang diharapkan dalam pendidikan Islam, di mana yang tadi untuk dirinya sendiri, untuk sosial kepada masyarakat, serta untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketiga tersebut mencakup konsep tujuan tertinggi dalam pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas mengenai tujuan pendidikan Islam. Untuk itu, mari kita selalu mengembangkan bagaimana tujuan arah pendidikan yang ada dalam Islam agar menjadikan Islam sebagai pendidikan yang unggul dan sangat berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.